Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham SMDR. Ya, ini request dari bos kita, Bos Ruslan Abdul Ghani dan Bos Hencos Hencos Hencos. Ya, ini ada yang request SMDR ya. Samudra Indonesia. Harganya saat ini di 2.360. Oke, ini harganya masih bergerak ya. Nah, ini kita lihat grafik 5 tahun terakhir. Wis, pertumbuhan grafiknya lihat ya. Dia naik to the moon. Dia naik pesat ya. Tadinya di kisaran angka berapa nih? 200-an mungkin ya, 200-an terus naik sekarang jadi 2000-an. Naik jadi 4.000 mungkin ini ya. 4.000 turun ke 2.000. Oke, PT Samudra Indonesia, kegiatan usahanya meliputi shipping, termasuk pengangkutan barang dan dengan kapal dan kegiatan lainnya, dengan bertindak sebagai agen baik keagenan lokal maupun luar negeri, maupun keagenan umum untuk perusahaan shipping lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan usaha yang pesat dan meningkatnya kompleksitas organisasi, perusahaan kemudian, loh, kenapa ini perusahaan kemudian kenapa ini? Aduh, kok sepotong-sepotong gini ya? Oke, shareholders publik, punya 27,66%, yang dimiliki perusahaan 57,98% dan ada lagi di PT Ngerumat Bondo Utomo 14,36. Oke, jadi publik punya 27,66. Dan sekarang kita buka Excel kita mau lihat, fundamentalnya. Market cap-nya di 7 triliun atau 7.664 miliar. Kemudian PR-nya, nah ini mungkin yang dilihat oleh Bos Ruslan dan Bos Hencos ya. Ini PR-nya seksi sekali 2,83 ya kan. PBV-nya 1,41. Nah, kalau kita kalikan jumlahnya ini sangat kecil ya, di bawah 25 jauh. Kita kalikan berapa ya? Nah, 3,9. Sangat jauh kan kalau kita dibandingkan dengan angka 25. Kan kalau Warren Buffett bilang batasnya itu sampai 25. ROE-nya di 49,67%, sangat besar sekali. Wow. ROE-nya 17,17, NPM-nya net profit margin-nya di kuartal 2 19,18. Iya, lumayan ya, hebat ya. Dividennya 100, ini dividen 12 bulan terakhir ya, 100. Dividen terakhir tuh dia Rp50 per lembar. Kemudian payout ratio-nya di 24,66. Ya, mungkin karena publik cuma memiliki 20%-an. Ya itu kan rapat pemegang saham ya. Intinya publik cuman, di bawah 30, hampir 30 lah, 27,66. Nah, free cash flow per share-nya, 12 bulan terakhir ini di 1.236,68. Ya, kasnya masih ini ya, banyak. Banyak Bos, intinya gitu. Nah, pertumbuhan labanya, kita lihat pertumbuhan labanya. Wow, ini gokil sih. Dari 2018 sampai 2022 dia naik 5 kali lipat sampai 6 kali lipat ya, 5 kali lipat ya. Bisa kita bilang 5 kali lipat. 6 kali lipat, 890 ke 4.890, 6 kali lipat. Itulah nggak heran PR-nya jadi segini, ROE-nya segini, ya kan. Oke, ini untuk fundamental ya. Nah, sekarang kita mau lihat valuasinya. Kita input harganya di 2.360, BVPS-nya 1.664,30, IPS-nya 826,64. Nah, ini PR-nya secara historis dia pernah minus di tahun 2020 sampai tahun 2019. Ini masa pandemi ya. Masa pandemi kan di 2020 ya. Kemudian ya itu aja sih. Oh, ada lagi di tahun 2013. Ya, jadi kita valuasi PR-nya ini jadi nggak berlaku ya karena ada minus tadi. Nah, kita pakai PBV. Valuasi secara PBV udah overprice parah ya. Overprice parah. Dia harga wajarnya di 776, ya nggak heran sih karena ya lihat harganya itu udah melambung sangat tinggi di 4.000. Jadi valuasinya juga jadi ya udah overprice gitu. Oke. Kita mau lihat valuasi secara
perbandingan industri ya, dan ini yang menarik sih, saya udah lihat. Nah ini kita ke tab comparison. Oke, ini yang menarik. Inilah yang menarik, Bos Ruslan dan Bos Hencos dan bos-bos lainnya ya kan. PE ratio-nya itu unggul parah, unggul jauh ya kan. Secara rata-rata industri di 9,57, secara rata-rata sektor di 6,49. Nah, dia di 2,83. Oke, 2 poin ya kan, 2 poin. Current price to sales ya kan. Nah, nih. Rata-rata industri 1,59, rata-rata sektor 1,22. Nah, dia di 0,55. Tambah lagi 2 poin, 4 poin. Current price to book value PBV-nya. Nah, 2,87 rata-rata industri, rata-rata sektor di 1,84. Dia SMDR di 1,41. 6 poin. Ya kalau dikasih nilai 100 coy, ya kan. Ini, 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 ya kan. 6/6, 6/6, 100. Artinya apa? Dia unggul. Unggul unggul secara industri, unggul secara sektor gitu. Kalau mau dibandingkan secara industri dan sektor. Kita nggak mau tahu valuasinya secara spesifik, tapi ya kita udah tahu bahwa secara sektor dan industri dia unggul parah. Oke, itu SMDR. Nah, sekarang kita mau lihat sentimennya. Kita ke tab stream. Kita buka Excel kita ke random sampling. Oke, kita minimize dulu. Ke prediction, minimize. Ini saya mau lihat komentar lucu apa yang ada di sini. Ya, jelang laporan keuangan, LAPKEU, kuartal 3 plus RUPS LB. Oke, dia mau RUPS lagi ya, mau rapat lagi ya, pemegang saham. Nah, ini kayaknya pemegang SMDR nih, pemegang SMDR garis keras, soft 20. 3.500, wow. Ya, orang-orang pada yakin SMDR bagus, ya tadi ya, pertumbuhan laba, kemudian dia menang di industrinya dan sektornya. SMDR 2.600, oke kita tulis. Apa nih? Tiba-tiba RUPSLB, mau ada apa? Stock split. Ini 4 Oktober, wih masih baru loh. 4 Oktober, berarti teman-teman yang udah megang SMDR udah dikasih tahu email ini. Bakal ada RUPSLB. Kalau benar stock split, artinya manajemen sudah terbukti GCG. Ucapan sesuai dengan kenyataan, artinya target sales 1B, ini 1 miliar pun pasti akan tercapai juga. Lalu apa yang ditakutkan? Wih, lalu apa yang ditakutkan? Ngeri. Coba kita pencet agree ya. Wis. Oh my god, 70 orang nge-votes agree, 80% agree ya, 18 votes disagree. Ini 2.600 loh, nggak beda jauh dengan 2.360 harga yang saat ini. Iya, apa yang perlu ditakutkan? Coba ini kita pencet agree juga, sama juga 86%. Sentimennya lagi bagus nih SMDR. Ini TPMA SMDR 2.500 ya. 2.500. Oke. Ini dari Devi Setiawan. Baim Muhammad, ini 3 Oktober, ini masih baru-baru ya. Saya rekam ini di tanggal 4 Oktober. Ini masih baru, Bos. Sentimennya masih segar. Di 2.440. Oke. Soalnya SMDR ini pernah nyentuh harga 4.000 ya kalau kita lihat dari grafik ya. Ini 4.000 nih. Oke, di 2.440 one week hit. Ya, katanya one week hit. Kapan murah lagi? Ya, ini juga mau masuk. Vincentius Arnold. Vincentius Arnold. 1.750. Oke. Dia nunggu harga murah. Sampai 1.750 ya. By the one and only Peter Lynch. In One Up on Wall Street. Saham udah mahal demikian. Waduh, panjang banget nih. SMDR 6.000 lah. By the one and only Peter Lynch is in One Up
on Wall Street. Saham sudah mahal, demikian pernyataan. Apa nih ya? Seperti yang sudah saya bahas, bukan berarti tidak ada market yang terlalu mahal, tapi tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Oke. Terus, ingat saja saham bukanlah tiket lotre. Selalu ada perusahaan yang terikat pada tiap saham. Kinerja perusahaan naik turun. Jika perusahaan buruk, sahamnya turun. Jika perusahaannya membaik, sahamnya naik. Ya, jika Anda memiliki yang bagus, Anda akan baik-baik saja. Oke. Sejak Perang Dunia II, laba perusahaan naik 55 kali dan indeks naik 60 kali. Nah, Perang Dunia. Oh, ini saham yang lain ya. Dell, Microsoft, Intel. Terus apa hubungannya dengan SMDR? 6.000. Ya intinya ini ya, yang mau dia highlight ya. Ya, ketika kinerja perusahaannya bagus, ya sahamnya naik. Betul sih. 6.000. Wow, 6.000 ya. Tinggi sekali. Coba disegri, ini ketinggian kayaknya 6.000 nih. Ya kan 30 vote disegri 93 banyak juga. 76%. SMDR dijemput syukur nggak dijemput aku rapopo nyantai wae. Money cash is king. Oke. Ririn Nurma 2050 dia juga masih nunggu harga murah ya. Ini sih orang yang kasih bearish prediction dia mau nunggu harga murahnya. SMDR 2400. Oke, 2400. Richard White menuju MA 200, 2100. 2100 menuju MA. Moving average 200 ya. SMDR 1750. Oke. Ini terakhir-terakhirnya ada bearish prediction. Yap, kita lihat investor Stockbit ya kan yang memberikan bullish prediction ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 orang, 4-nya memberikan bearish prediction walaupun 2 diantaranya adalah orang yang lagi nunggu ketika murah baru dia mau suntik dananya. Jadi rata-ratanya di 2.709 diskon 13%-an. Oke, kita save. Oh, teman-teman yang mau Excel-nya bisa download di link.id/yesaya766 bayar sih kelasnya. Saya juga jual kaos Warren Buffett, boleh beli juga. Nah, ini dia. Saatnya kesimpulan. SMDR. Samudra Indonesia. 1 secara fundamental, 2 secara valuasi historis, 3 secara valuasi industri dan sektornya, 4 kita lihat sentimennya. Secara fundamental oke ya, kinerja lagi bagus dalam, labanya. Maksudnya, ya dia labanya meningkat 6 kali lipat, tadi udah kita lihat ya, 6 kali lipat coy. ROE-nya sampai 49-an, terus kemudian valuasi secara PER-nya itu di 2 poin loh. Ngeri banget. 2,8 tadi ya. Valuasi historis, oke sorry. Ini valuasi historisnya saya hapus. Lah, jadi hapus semua. Oke, kita tulis ulang. SMDR. Ya, ini fundamentalnya tadi oke. Kemudian kita mau lihat valuasi historisnya ternyata tidak oke ya kan, tidak oke. Kenapa tidak oke? Tadi PER-nya ada yang minus, terus kemudian secara PBV ya PBV-nya overprice parah, itu pun teman-teman karena banyak investor yang saat ini di tahun 2021 dan 2022 khususnya menyuntikkan dananya secara besar-besaran di SMDR. Ini kita lihat ya tuh. Sangat kenaikannya tuh, dibilang tidak wajar. Ya kenaikannya itu langsung melesat, nah kayak gitu kan. Bukan grafiknya yang meningkat tapi eee, di tahun 2021 dan 2022 dan itu pun faktornya adalah kinerjanya lagi baik, ya kan. Labanya meningkat 6 kali lipat gitu, ya kan. Nah ini nih, di-highlight. Nah ini nih, bukan grafiknya yang naik kayak gini, bukan kayak gini, tapi kan dia dari sini nih, dari bawah
Nah, tiba-tiba kayak gitu. Jadi banyak yang masuk, dananya ke sini, harganya jadi naik, valuasi si historical secara PBV-nya itu pun udah jadi overprice ya kan, kayak gitu, Bos. Ya tapi kalau secara comparison-nya ya kan, secara comparison-nya, nah ini yang gokil. Tadi ya, tadi udah kita lihat lah, nggak usah kita ini lagi, nggak usah kita buka lagi itunya. Nah, intinya valuasi secara industrinya itu oke, dia 6/6 ya. Dia unggul di industrinya, unggul juga di sektoralnya gitu. Ya kalau dia ibaratnya gini, nih, eee, nih Anda tukang bakso ya, ini tukang bakso, ini Anda ya. Nah, ini teman Anda nih tukang bakso. Nah, ini si Budi, nah kan. Ini Anda, ini Budi. Nah, ini si Charlie nih ya kan, ini tukang bakso juga. Nah, ini si Dede, ya tukang bakso juga. Nah, orang-orang nih, orang-orang ya kan, orang-orang ini pada beli ke, si A, ke Anda nih kan ya, ini orang-orang nih, orang-orang kebanyakan nih orang-orang ini pada beli ke Anda nih, beli baksonya nih. Nah, ke Budi juga ada, tapi nggak sebanyak, ke Anda. Ke Charlie juga ada, tapi nggak sebanyak ke Anda. Ke Dede juga ada, tapi nggak sebanyak ke Anda, gitu kan. Nah, menurut Anda, laba mana yang lebih besar? Ya, tentunya laba si Anda, ya kan. Ya itu aja, pemikiran sederhananya gitu. Kan, valuasi yang industri itu kan berdasarkan, dipengaruhi oleh price. Nah, price itu dipengaruhi oleh apa? Investor-investor yang masukin dana, ya kayak gitu kan, price to sales, price, to book value tuh, 2,83, 0,55, 1,72 ya kan. Kemudian secara sentimen, nah sentimennya juga, mmm, ya kita bilang oke lah ya kan, kita bilang oke, 6/10 ya, 6/10 ya kan, 2 di antaranya itu kan sebenarnya dia mau masukin juga ke SMDR, cuman dia punya harga valuasinya tersendiri ya, tadi ada di 1.700-an sama 2.100 gitu kan. 1.700 jauh banget, dia mau nunggu 1.700, kalau nggak turun-turun sampai 1.700 emang mau nunggu sampai kapan ya kan. Toh kalau teman-teman, kalau bos-bos kalian kalau udah, tahu ini perusahaan lagi oke nih di tahun ini, ya masukin aja dulu. Kita nih punya peluru nih, ya punya peluru nih 5. Nah, kita masukin aja dulu, jeblosin satu ya kan. Terus kita lihat, kinerja kuartal tiganya, oh bagus, masukin lagi. Lihat kinerja kuartal empatnya, masukin lagi. Nah, lihat lagi, kuartal satu tahun 2023, masukin lagi. Nah, misalnya, oh ternyata, kinerja di kuartal 2 ininya, menurun. Nah, ininya simpen nih, simpen. Entah mau dimasukin alokasi ke, emiten mana, terserah, kayak gitu, Bos. Ya kalau Anda punya 5 peluru misalnya kayak gitu. Strateginya ya, strateginya. Oke itu ya Bos Ruslan, Abdul Ghani, dan Bos Sencos-Sencos. Mmm, ya ini perusahaan yang lagi kinerjanya bagus, eee, ya okelah. Gaskeun ya kan, gaskeun. Oke, ya itu ya. Jadi valuasi historisnya gokil, pertumbuhan labanya gokil. Ya semoga bermanfaat, teman-teman yang mau request silakan feel free to comment ya kan, feel free to request, saham mana, emiten mana yang mau kita bahas valuasinya secara historis dan secara valuasi, comparison di industri atau sektoralnya. Nah ini kita pure pakai data Stockbit ya, terima kasih Stockbit. Terima kasih Stockbit, teman-teman yang belum punya akun Pro Stockbit bisa download Excel-nya di sini, banyak, kode-kode saham lainnya, bisa di-download, bayar seikhlasnya aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam luar biasa.